Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biswe, di video kali ini kami berada di Demak, Jawa Tengah. Edisi ziarah makam wali ini kita akan mengupas tentang seorang begal yang sadis sehingga mendapat julukan Berandal Lokajaya, yaitu adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah anak dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi dari keluarga bangsawan Tuban dengan nama asli Raden Syahid. Makam beliau berada di daerah Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Syahid adalah seorang pencuri. Namun beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmati dirinya sendiri, melainkan untuk rakyat kecil. Sementara dalam versi kedua mengungkapkan bahwa sejak kecil Raden Syahid adalah sosok yang nakal dan tumbuh menjadi seorang yang sadis. Beliau bahkan dikatakan pernah membunuh orang dan mendapatkan julukan Berandal Lokajaya. Singkat cerita, Sunan Kalijaga suka melakukan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut beliau akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang hingga menjadi muridnya dan bertobat. Selain Sunan Bonang, beliau juga disebut sempat berguru kepada Syekh Siti Jenar, Syekh Sutabaris, dan Sunan Gunung Jati. Beliau juga dikenal sebagai orang yang ahli dalam berbagai bidang. Sunan Kalijaga memiliki ilmu seperti politik, arsitektur, ahli strategi perjuangan atau militer, ahli kesenian, dan juga mubalik. Sebelum di Demak, Sunan Kalijaga memulai dakwanya di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga. Beliau kemudian menyebarkan agama Islam pada penduduk Pemanukan dan Indramayu. Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwanya yang menggunakan pendekatan seni dan budaya. Salah satu cara dakwanya menggunakan pertunjukan wayang yang saat itu sangat digemari oleh masyarakat. Strategi dakwah ini berhasil salah satunya karena pertunjukan yang dibuat Sunan Kalijaga tidak mematok harga bagi siapa saja yang mau melihat. Selain wayang, beliau juga menggunakan bentuk seni lain seperti ukiran, gamelan, nyanyian, dan juga pakaian. Dalam seni ukir, perlahan beliau menggantikan ukiran manusia dan hewan dengan seni ukir dedaunan. Kemudian pada gamelan, Sunan Kalijaga menciptakan yang hingga kini masih ditabuh pada perayaan Maulid Nabi di sekitar halaman Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga menciptakan berbagai lagu seperti Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, Kidung Rumaksa Ing Wengi, Lingsir Wengi, dan Suluk Linglung. Dari seni berpakaian, beliau diyakini sebagai pencipta baju takwa yang melekat pada kebudayaan Jawa dengan ciri khas blangkon dan surjan. Penampilan yang dekat dengan rakyat menjadikannya mudah diterima. Sunan Kalijaga juga menyisipkan beberapa falsafah Islam ke dalam nilai-nilai budaya setempat. Salah satunya adalah filosofi urip iku urup yang bermakna bahwa hidup hendaknya memberi manfaat bagi orang sekitar. Bagi masyarakat yang kala itu masih menganut kepercayaan lama, cara dakwah beliau menjadi mudah diterima karena tidak menentang adat istiadat yang ada.